Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara anggota tubuh kita yang paling penting dan krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat tubuh yang dapat menyebabkan kemanfaatan sekaligus kemudorotan yang besar apabila kita tidak benar dalam menggunakannya. Dalam pepatah Arab disebutkan, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu bergantung kepada bagaimana dia menjaga lisan. Kenapa? Karena dengan lisan, dengan kata-kata, seseorang bisa menolong orang lain, tetapi di sisi lain, dengan kata-kata pula, dengan lisan pula, seseorang bisa menjerumuskan orang lain. Lewat kata-kata, seseorang bisa mendamaikan perselisihan, tetapi lewat kata-kata pula, seseorang menyebabkan pertikaian dan pertengkaran. Lewat kata-kata, kita dapat hidup dengan damai, tetapi lewat kata-kata pula kita dapat menyebabkan perpecahan, permusuhan, bahkan peperangan. Kita masih ingat dengan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Mengapa kemudian Indonesia tidak bisa merdeka? Itu karena salah satunya adalah pengaruh hasutan daripada lisan Belanda yang menggunakan politik adu domba untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bagaimana Belanda mengadu domba, menghasut kerajaan-kerajaan kecil agar tidak bersatu melawan Belanda. Mereka dihasut untuk saling membenci. Mereka dihasut untuk saling mencari kesalahan dan akhirnya berperang dan lupa akan kesamaan mereka sebagai bangsa Indonesia. Mereka lupa bersatu bahwa mereka satu tubuh yang sama. Nah, inilah salah satu bahaya dan buruknya lisan. Para ulama juga berpendapat bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Mengapa demikian? Ketika lisan ini sudah melukai seseorang, maka seseorang tersebut akan mengingatnya sepanjang hayatnya. Ketika seseorang kena silet ataupun pedang, mungkin 1, 2, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, 2 bulan, dia akan pulih. Tetapi luka yang disebabkan oleh lisan seseorang, maka dia akan ingat sepanjang hidupnya. Nah, begitu krusialnya fungsi lisan di dalam Islam mengatur ini, ya, bahwa manusia sebaiknya berkata-kata baik. Atau kalau tidak bisa berkata-kata baik, maka sebaiknya dia diam. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga di hari akhir, maka hendaknya ia berkata-kata yang baik atau diam. Nah, lisan manusia ini memang sangat luas sekali. Dia bisa berkelana ya ke alam bebas.
dengan lahan yang tidak terbatas. Lisan manusia ini juga bisa menjadi sumber kebajikan sekaligus menjadi lahan atau sumber keburukan. Tatkala lisan ini digunakan untuk berdakwah, untuk berkata-kata baik, untuk mengajak kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, untuk mendamaikan yang bermusuhan, yang berselisih, dan kata-kata ini diikuti oleh banyak orang, maka lisan menjadi sumber kebajikan. Tetapi sebaliknya, ketika lisan ini digunakan untuk memprovokasi, menebarkan kebencian, menyebarkan berita bohong atau hoax, kemudian melakukan fitnah, adu domba, dan seterusnya, maka lisan ini adalah merupakan sumber keburukan. Maka seyogianya kita menjaga lisan dan kita berhati-hati. Dan barang siapa yang kemudian membiarkan lisannya secara bebas, barang siapa yang tidak mengendalikan lisannya, maka setan akan turut serta ya menggiring kepada kehancuran dan juga kebinasaan. Di dalam dunia modern, lisan ini juga mewujud pada aktivitas di media sosial, seperti misalnya di status-status media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, dan seterusnya. Ini mewujud di sana. Kadang-kadang ada saling sindir satu sama lain. Kadang-kadang marak sekali menggibah, bahkan menfitnah atau menebarkan kebencian kepada orang lain. Nah, ini marak sekali di media sosial. Sehingga cakupan lisan ini sudah mulai meluas. Tidak hanya lidah, tetapi sudah mencapai di perangkat-perangkat yang ada di dunia maya, yaitu media sosial. Sementara itu dampaknya juga luar biasa. Dampak daripada lisan kita yang kemudian kita tuangkan lewat tulisan tersebut, ya adu domba, kemudian jatuhnya martabat seorang manusia ini lewat media sosial, kemudian terjadinya peperangan dan permusuhan, ini juga karena akibat atau dampak buruk daripada media sosial, wujud daripada lisan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya lisan itu adalah wujud daripada karakter atau hati kita. Manakala lisan itu mengeluarkan kata-kata baik, maka itulah cerminan hati kita. Hati kita pasti juga baik. Tetapi manakala yang keluar daripada lisan kita ini adalah hal-hal yang buruk, ya penuh dengan kebencian, kedengkian, iri, dengki, dan seterusnya, maka itu juga cerminan daripada hati dan kepribadian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan lisan kita. Ketika kita mendisiplinkan lisan kita, maka kita tidak akan mengamati, menilai, bahkan mencela orang lain. Kita akan fokus untuk melihat kelemahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Maka saya kira penting, janganlah kita berkata-kata yang sebenarnya kita sendiri tidak mau mendengarnya. Kata-kata buruk itu kita tidak ingin mendengarnya, maka kita pun jangan sampai berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Yang perlu kita ketahui bahwa lisan atau lidah ini adalah daging yang kecil. Daging kecil, ya, lembut, tetapi bisa menghancurkan ikatan persaudaraan yang kuat. Daging kecil dan lembut, tetapi bisa menghancurkan persahabatan. Bisa menghancurkan apa saja, ikatan yang kokoh bisa dihancurkan karena lisan kecil, karena daging kecil yang lembut itu tadi.
Itu yang perlu kita ingat. Untuk itu, semoga Allah juga menjauhkan kita daripada lisan-lisan yang buruk yang keluar dari mulut kita. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa mengendalikan lisan kita? Jadi perintahnya Rasul itu adalah tidak hanya diam, tetapi mengendalikan lisan kita. Karena kalau tidak dikendalikan, maka semakin ingin berbicara yang tidak produktif. Caranya bagaimana? Maka sibukkanlah lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah yang pertama. Yang kedua dengan membaca Al-Quran. Kalau lisan kita sudah sibuk dengan itu, ya sudah, kita tidak akan kemudian menghabiskan waktu kita dengan berkata-kata yang tidak pantas, tidak baik, karena lisan kita sudah sibuk. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita ini tidak disibukkan dengan cinta kepada Allah, maka hati kita juga akan sibuk mencintai makhluknya saja, lupa kepada Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan daripada tergelincirnya kita oleh perkataan kita sendiri. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.